warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai media pembelajaran, khususnya itu untuk siswa SMP kelas 8. Nah, kali ini kita lihat saja sekarang ini di negara kita, di Indonesia, sudah mengalami musibah ataupun yaitu wabah COVID-19 ataupun wabah corona. Nah, disebabkan oleh karena itu kebanyakan aktivitas di luar sana itu diwajibkan di rumah saja, baik itu kerja ataupun lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena untuk bisa memutus wabah corona, dengan kita berdiam diri di rumah, maka corona itu bisa kurang, tidak terjadi lagi. Walaupun seperti itu, kita harus juga melakukan aktivitas yang kita lakukan, seperti yang kita lakukan di luar sana. Nah, sekarang ini aktivitas yang di rumah kita lakukan khususnya seperti pendidikan baik itu TK, SD, SMP, SMA, itu hanya belajar di rumah saja, baik melalui online ataupun daring. Nah, mungkin kali ini saya bisa menjelaskan materinya, teman-teman bisa belajar melalui video saya ini. Terkait dengan materi yang saya ajarkan, yaitu keunggulan dan ketersediaan ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit. Kita mulai dulu dari apa itu permintaan, apa itu penawaran, dan apa itu teknologi. Ini mencakup semuanya. Nah, kita bahas dulu, kita mulai di permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada tingkat barang dan jasa tertentu. Nah, faktor kenapa sih terjadi permintaan? Faktornya ada 4. Ada harga barang, ada harga barang pengganti, ada ketersediaan substitusi, ada selera, ada jumlah pengganti. Nah, itulah pengertian dari permintaan. Nah, yang kedua apa? Penawaran. Apa tuh penawaran? Jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen ke konsumen. Unsur dari penawaran tersebut tuh ada 3. Yang pertama itu keinginan penjual untuk menjual barangnya. Seperti contohnya, teman-teman punya dagang atau punya usaha sendiri. Nah, bagaimana si penjual itu bisa menjual barangnya? Apakah sudah pas ini dijual barangnya atau belum? Nah, itulah yang dimaksud dengan keinginan penjual untuk menjual barangnya. Yang kedua apa? Kemampuan penjual dalam menawarkan dagangannya. Nah, pasti kita seorang penjual, pasti kita ada pembeli, pasti dia menawarkan seperti kayak baju. Nah, berapa ini Bu? Pasti kita sebagai penjual, pasti kita bisa apakah sesuai dari penawaran pembeli tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan penjual dalam menawarkan dagang barangannya. Nah, ada lagi ketersediaan penjual untuk menjual dagangannya pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, maksudnya di sini mungkin si penjual bagaimana dagangannya itu bisa laku ataupun bisa laris dengan harga tingkat tertentu, terjangkau oleh masyarakat, bisa membeli barangnya tersebut. Itulah dimaksud dengan penawaran. Skip sholat. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan, yaitu ada pengertian dari permintaan, pengertian dari penawaran. Nah, itu terkait dari materi yang materi kita sekarang ini ya. Nah, sekarang ada lagi namanya hukum. Hukum apa sih hukum permintaan bagi masyarakat? Hukum permintaan. Nah, hukum permintaan itu berbanding terbalik dengan harga barang. Nah, di mana kalau harga barangnya naik, maka permintaan barang itu akan turun. Tapi sebaliknya, jika barang akan turun, maka permintaan akan naik. Nah, contohnya gimana sih? Nah, contohnya kayak kita di Indonesia. Di Indonesia sama di Cina atau luar negeri.
kita Indonesia pasti membutuhkan smartphone atau itu kan handphone yang berupa teknologi yang canggih ya. Indonesia tidak bisa membuat dari handphone teknologi yang canggih buatan sendiri. Nah, itu diimpor dari Cina. Nah, karena Indonesia tidak memiliki barang atau jasa berbentuk handphone dari wilayah tersebut, maka dia akan mengambil permintaan ke wilayah yang banyak sumber permintaannya seperti yang smartphone tadi. Nah, ada juga lagi contohnya seperti bawang. Ketersediaan barang di bawang di wilayah tersebut tidak mencukupi, maka wilayah tersebut atau masyarakat yang bertempat tinggal di situ, maka dia akan mengambil permintaan bawang tersebut di wilayah yang mempunyai bawang yang banyak. Nah, itulah di situ hukum permintaan. Nah, kita ketahui lagi hukum penawaran. Bagaimana sih hukum penawaran? Itu sama juga dengan permintaan, tetapi yang membedakannya di sini, hukum penawaran itu adalah berbanding lurus. Ini tadi kan permintaan berbanding terbalik ya. Kalau penawaran berbanding lurus dengan harga barang yang ditentukan. Nah, hukumnya seperti apa? Jika harga barang naik, maka penawaran akan turun. Tetapi jika harga barang turun, maka penawaran akan naik. Nah, contohnya gimana? Nah, sama dengan tadi bawang juga ya. Bawang di wilayah tersebut sangat banyak sekali bawangnya, seperti bawang misalnya di wilayah kita. Di wilayah mana ada ketersediaan bawang sangat banyak, maka kebanyakan bawang yang di wilayah tersebut maka diimpor ke wilayah yang kekurangan bawang, maka melakukan penawaran. Terjadilah interaksi antara wilayah satu dengan wilayah lain, itulah dinamakan hukum penawaran. Itu contohnya. Nanti kalian bisa mencontohkan, masih banyak contoh-contoh yang lain di negara kita. Tadi kan kita sudah jelaskan itu permintaan sama penawaran. Nah, ada teknologi kenapa sih terkait dengan teknologi ini dalam penawaran permintaan? Kenapa terkait? Dia ada dua teknologinya. Teknologi itu kita kaitkan dengan permintaan sama penawaran ya. Dia ada dua, ada permintaan, ada penawaran. Kita bahas satu persatu dulu. Pertama permintaan. Nah, kaitan dengan teknologi dengan permintaan, yaitu yang pertama itu ibu akan bacakan aja. Yang pertama itu berbanding harga secara cepat. Nah, yang kedua informasi melalui suatu produk. Yang ketiga informasi dari produk lain. Yang keempat memudah pemesanan dan pembiayaan produk. Nah, itulah yang faktor dari permintaan yang teknologi ya. Yang kedua ada lagi yang penawaran. Penawaran adalah yang pertama itu penurunan biaya produksi. Seperti apa? Melalui penggunaan mesin, perusahaan mampu menekan biaya produksi. Nah, mungkin dia di sini di tempat lain yang contohnya bawang tadi. Pemesanannya gimana? Mungkin sesuaikah dengan barang yang dihasilkan di wilayah tersebut. Nah, yang kedua, mendapat bahan dan peralatan produksi lebih murah melalui pembelian langsung atau produsen. Nah, gimana sih maksudnya yang lebih murah? Contohnya gini, kita pengen harga barang murah, kita langsung datang ke tempat wilayah tersebut, misalnya menawarkan harga barang tersebut biar lebih murah. Tapi kalau kita melalui online ataupun melalui teknologi yang kita tengok sekarang ini, banyak orang memesan beli baju itu tidak bisa ditawarkan lagi, soalnya barang sudah tertera di harga tersebut. Tapi kalau kita secara langsung pergi ke situ, maka kita bisa menawarkan barang tersebut. Nah, yang ketiga menciptakan produk baru. Nah, kita bisa menciptakan barang-barang produk baru. Contohnya kita kita di wilayah yang contohnya terpencil. Nah, apa sih atau usaha yang kita bisa kembangkan di wilayah tersebut? Bagaimana supaya dagangan kita bisa laku? Maka kita bisa ada ide-ide baru kita. Nah, yang ketiga itu ada terakhir kemudahan bahan promosi. Nah, dengan kita langsung membuka lahan usaha, maka kita bisa promosi barang kita melalui apa? Banyak sekarang kan kita tengok di internet banyak promosi barang-barang seperti itu. Kemudahan promosi. Nah, kita mempunyai dagang barangan kita, bisa kita
bisa mudah promosi. Bagaimana supaya barang kita ini laku, melakukan penawaran. Contohnya sekarang kita tengok kan, sekarang zaman kita zaman modern ya, zaman canggih, bahwasanya di mana-mana pakai teknologi ya, termasuk Indonesia. Kita sekarang sudah kayak seperti orang luar negeri, kemana-mana pakai teknologi canggih-canggih. Pokoknya kalau kita tanpa internet kita bisa kayak anak remaja sekarang galau, nggak tahu, bukan dia galau dari segi negatifnya ya, tapi dia galau karena kalau nggak ada internet ini kita tidak tahu informasi-informasi yang update, yang informasi sekarang. Contohnya yang corona sekarang. Kalau coba di wilayah terpencil nggak ada internet, nggak ada TV, nggak ada lampu, dia nggak tahu apa itu si corona. Kenapa sih terjadi corona kayak gitu? Nah itulah kita pada zaman sekarang ini banyak terjadi zaman-zaman yang sudah canggih melalui teknologi. Nah dengan barang tersebut promosi kita kaitkan dengan penawaran tadi. Dengan kita mempunyai barang ataupun dagangan kita bisa promosi melalui HP, melalui handphone. Kita share ke teman kita, "Oh, aku ada barang yang bagus nih dari luar negeri," contohnya. Berapa harganya? Kita promosi barang itu sesuai harga barang yang kita peroleh. Jangan kita promosi barang, harga barang kita udah di bawah lah, tapi kita naikkan barang kita wow tinggi. Jangan. Kalau barang sesuai barang kita, kalau barang kita bagus kualitasnya, maka barang kita yang peroleh bagus juga. Nah seperti itu ya. Nah itulah terkait dengan teknologi tersebut. Jadi keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan, penawaran dan teknologi itu terkait semuanya, terkait dengan perdagangan ataupun usaha. Nah bagi teman-teman yang suka berbisnis, yang suka usaha, ikutilah yang seperti sedemikian rupa yang seperti Ibu yang jelaskan. Apa sih permintaan, apa sih penawaran, bagaimana sih kaitannya teknologi dengan permintaan penawaran. Nah apalagi sekarang kita ini Indonesia sangat sekali sumber daya yang sangat kaya. Nah jangan kita biarkan orang luar negeri mengambil sumber daya kita. Kita harus kita harus jaga dengan baik sumber daya yang kita miliki. Karena sumber daya yang kita miliki, sumber daya alam yang kita miliki sangat memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya bahan pangan kita, beras gitu. Kita harus itu kebutuhan masyarakat kita. Kebanyakan sekarang ini kan Indonesia hanya barangnya dari luar negeri ataupun dari itu. Jangan seperti itu. Tapi Indonesia ini bisa juga menciptakan produk-produk baru, bisa kalah dengan dari luar negeri. Jangan Indonesia hanya bisa mengimpor barang dari luar negeri. Jangan seperti itu. Kita sebagai generasi ataupun penerus bangsa Indonesia, kita harus bisa juga seperti orang luar negeri. Nah kita harus mencontoh bagaimana sih dia membuat handphone yang canggih, yang bisa yang teknologi yang canggih lah. Nah kita juga harus bisa, walaupun tidak seperti mereka, tapi kita harus bisa juga seperti mereka juga gitu. Jangan mau kalah. Kebanyakan kan sekarang kita Indonesia kan sekarang PCME gitu kan. Oh ini kan, tapi jangan contohlah luar negeri bisa dia menghasilkan produk barang-barangnya yang wow gitu. Jadi kita harus mencontoh orang luar negeri tersebut. Nah terkait materi Ibu jelaskan, maka kita harus mengambil kesimpulan bahwa keunggulan dan ketersediaan ruang dalam permintaan, penawaran dan teknologi adalah stop Kak. Oke, tadi kan Ibu sudah jelaskan apa sih permintaan, apa sih penawaran, apa sih teknologi terkait dengan ini. Nah, maka kesimpulan dari tadi, maka teman-teman semuanya harus bisa menghasilkan produk-produk baru, ataupun ide-ide baru. Terus teknologinya itu, kalau kita sekarang mempunyai teknologi yang canggih, maka kita harus memanfaatkan ke dalam hal-hal positif, jangan hal-hal negatif. Nah, kita harus apalagi sekarang kita walaupun mahasiswa ya ataupun SMA bisa menciptakan usaha-usaha yang bisa membuatnya berkarya, kayak menghasilkan uang, contohnya kayak jual pulsa dan lain sebagainya. Itulah hasil dari materi Ibu jelaskan tadi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham materi yang Ibu sampaikan. Kalau seandainya belum paham,
nanti ibu ada sedikit di siap ini ada sedikit gambar berupa aktivitas perdagangan, terus aktivitas usaha yang dihasilkan nanti ibu akan paparkan di slide berikutnya. Ada sedikit gambar berupa aktivitas perdagangan, terus aktivitas usaha yang dihasilkan nanti ibu akan paparkan di slide berikutnya. Ada juga PPT yang ibu akan paparkan di situ di video berikutnya. Nanti teman-teman bisa membacanya di PPT melalui gambar ataupun PPT. Mungkin di sini saja. Kalau terjadi wabah corona sekarang ini bisa belajar, walaupun belajarnya di rumah saja ya. Bisa belajar melalui video yang ibu jelaskan tadi materinya terkait dengan permintaan penawaran. Sekarang kan teknologi udah canggih, jadi bisa men-share kepada teman-temannya yang lain. Mungkin mana tahu materi ibu akan jelaskan mungkin paham, bisa teman-teman share ke teman-teman yang lain. Oke, di rumah saja ya, tidak boleh keluar rumah, memutus rantai corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream